نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. قال الله تعالى في كتابه الكريم: يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وعلى آله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. Ma'asyiral muslimin, jamaah salat Jumat rahimakumullah. Banyaklah kita bersyukur kepada Allah, menjadi hamba-hamba yang bersyukur kepada Sang Pencipta. Itu Rabbuna Rabbus samawati wal ard. Rabb kita, Rabb yang memiliki langit-langit dan bumi. Inna Allaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsara nasi la yashkurun. Sungguhnya Allah telah memberikan karunia-Nya kepada manusia, akan tapi kebanyakan manusia tidak bersyukur. Ma'asyiral muslimin, ketika seorang hamba ingin kembali kepada Allah, bertaubat dari perbuatan-perbuatan kesalahan dan dosanya, dia akan melepaskan perbuatan dosanya tersebut atau perbuatan maksiat tersebut. Kemudian dia pun berazam yang kuat untuk tidak kembali kepada amalan dosa tersebut. Dan kemudian dia pun menyesal dari perbuatan-perbuatan dosa tersebut. Itulah kalimat ringkas singkat dari taubat. Taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Seorang itu memiliki tekad yang kuat untuk tidak kembali kepada amalan-amalan dosanya tersebut. Ma'asyiral muslimin, jamaah rahimakumullah. Di dalam Al-Quran dikisahkan dalam satu ayat, dan tentunya ayat tersebut berkaitan dengan ayat-ayat sebelumnya, tentang kisah bapak kita Abul Bashar, bapak kita Adam alaihissalam, yang kisahnya sebelumnya diceritakan dalam ayat-ayat dalam surat Al-Baqarah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada bapak kita Adam alaihissalam satu kalimat. Allah berfirman dalam Al-Quran, فَتَلَقَّى آدَمُ مِنْ رَبِّهِ كَلِمَاتٍ فَتَابَ عَلَيْهِ إِنَّهُ هُوَ التَّوَّابُ الرَّحِيمُ. Maka Adam pun menerima dari Rabb-Nya beberapa kalimat. Allah pun menerima taubatnya. Sesungguhnya dia Allah
yang maha menerima taubat lagi maha penyayang. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ketika Allah subhanahu wa ta'ala mengajarkan kepada Adam beberapa kalimat taubat, yang kalimat taubat itu disebutkan dalam ayat yang lain dalam surat Al-A'raf ayat yang ke-23. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ayat ini adalah kalimat-kalimat yang Allah mengajarkan kepada Adam agar Adam alaihissalam menerima kalimat-kalimat tersebut dan kemudian bertobat kepada Allah. Adam pun yaqbalu, menerima kalimat-kalimat ini. Dan Adam alaihissalam dan istrinya Hawa i'tiraf, mengakui bi annahuma aznaba wa zalama anfusahuma. Adam alaihissalam dan istrinya Hawa mengakui bahwasanya mereka berdua adalah aznaba, telah berbuat dosa dan telah mendolimi diri-diri mereka sendiri. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Rabbana zalamna anfusana, wahai Rabb kami telah mendolimi diri kami. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana, jika engkau tidak mengampuni kami, lanakunanna minal khasirin, sungguh benar-benar kami menjadi orang-orang yang rugi. Ma'asyiral muslimin, di dalam kisah ini Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufik, kekuatan hidayah kepada Adam alaihissalam. At-taufik lit-taubah, itu memberikan kekuatan kepada Adam alaihissalam kepada taubat. Dan sebelumnya Allah mengajarkan kalimat taubat tersebut. Dan setelah diberikan taufik taubat tersebut dan dilaksanakan oleh Adam alaihissalam dan istrinya, kemudian Allah pun menerima taubat mereka. Berarti ada dua perkara yang penting yang kita perhatikan di dalam bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala, ma'asyiral muslimin. Pertama adalah at-taufiq. At-taufiq min Allah. At-taufiq litaubah, kekuatan hidayah dari Allah untuk seorang itu bertobat kepada Allah. Walaupun dia mungkin telah mengetahui tentang taubat itu sendiri, tetapi dia membutuhkan kepada taufik hidayah agar dia bisa gampang melaksanakan taubat tersebut. Dan yang kedua, dari sisi Allah subhanahu wa ta'ala, Allah menerima taubat. Wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa huwa alladhi yaqbalu taubata an ibadihi wa yukaffiru sayyi'at. Dialah Allah subhanahu wa ta'ala yang menerima taubat dari hamba-hambanya. Wa ya'fu sayyi'at, dan Allah pun banyak mengampuni kesalahan-kesalahan. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ayat ini memberikan pelajaran kepada kita bahwa pemberian Allah minnah kepada bapak kita, pemberian karunia kepada bapak kita Adam alaihissalam, menunjukkan kepada kemuliaan Adam itu sendiri. Allah subhanahu wa ta'ala zat yang maha menerima taubat. Allah sebutkan dari ayat selanjutnya atau kalimat selanjutnya, innahu huwat tawwabur rahim. Sesungguhnya dia Allah yang menerima taubat dan yang maha penyayang. Dalam ayat ini Allah mengkhususkan dua nama Allah. Itu nama At-Tawwab dan nama Ar-Rahim.
Allah subhanahu wa ta'ala zat yang menerima taubat dari seorang hamba, terus menerima taubatnya, sehingga Allah menamakan dirinya dengan kata At-Tawwab. Berarti Allah itu sering, banyak dan terus menerima taubat dari seorang hamba. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Dan Allah pun menamakan dirinya dalam ayat ini berkaitan dengan taubatnya Adam alaihissalam, itu dengan Ar-Rahim. Innahu huwa tawwabur rahim. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Ketika taubat seorang hamba itu telah diterima oleh Allah, bahwa Allah sudah mengangkat al-mu'akhadah, rafu al-mu'akhadah, Allah mengangkat daripadanya siksa atau adab. Ketika Allah telah menerima taubat seorang hamba, wa'afu an al-mudhnib idza raja'a ila rabbih, dan Allah telah mengampuni orang yang berbuat dosa apabila dia telah kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Oleh sebab ini, tidaklah kita berputus asa dari rahmat Allah, sebagaimana yang telah terjadi kepada bapak kita Adam alaihissalam ketika digoda oleh iblis dan kemudian terjatuh dalam sekian dosa, kemudian kembali kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Taubat di sisi Allah adalah perkara ibadah dan merupakan kewajiban bagi seorang hamba. Setiap orang berkewajiban untuk bertobat dari dosa-dosanya. Oleh sebab ini, ma'asyiral muslimin, di kesempatan yang mulia ini, di hari-hari ini, di bulan Syahrul Mubarak, Syahrul Ramadan, kesempatan untuk kita kembali kepada Allah. Banyak-banyak kita bertaubat kepada Allah. Dengan kisah yang telah kita bacakan tadi, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala innahu wat-tawwabur rahim. Allah itu yang sering, yang terus menerima taubat dan maha penyayang bagi hamba-hambanya. Barakallahu fikum. Mudah-mudahan Allah subhanahu wa ta'ala memudahkan kita di atas jalan yang lurus, menggampangkan kita di dalam hal-hal yang berkaitan dengan taubat, sehingga taubat itu merupakan bagian dari perjalanan hidup kita dalam kehidupan ini, karena kita membutuhkan Allah, dan Allah adalah zat yang memberikan taubat tersebut. Ma'asyiral muslimin, banyaklah beristighfar kepada Allah dan bertaubat kepadanya. Astaghfirullah li wa lakum wa lisairil muslimin wal muslimat, innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin, wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin, nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, wal 'usri innal insana lafi khusrin innal ladzina amanu wa 'amilus shalihat wa tawassaw bil haqqi wa tawassaw bis sabr. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Allah subhanahu wa ta'ala al-karim, at-tawwab. Allah subhanahu wa ta'ala menghamparkan kedua tangannya di waktu siang untuk menerima taubatnya kesalahan orang yang melakukan dosa di malam hari. Begitu pula Allah subhanahu wa ta'ala menghamparkan kedua tangannya di waktu siang hari untuk menerima taubat kesalahan orang yang berbuat kesalahan di malam hari. Dan itu berlangsung terus sampai matahari terbit dari sebelah barat bumi ini.
Apa yang kami sampaikan adalah suatu riwayat hadis secara makna dari Imam Muslim yang disampaikan oleh seorang sahabat Abu Musa al-Ash'ari radhiyallahu anhu. Ma'asyiral muslimin jamaah rahimakumullah. Manusia ini adalah tempat kesalahan, tempat dosa, kekurangan. Kita semua adalah orang-orang yang tersalah atau bersalah. Oleh sebab ini taubat adalah salah satu obat yang menjadikan kita orang-orang yang senantiasa menjadi orang-orang yang bersih dari kesalahan karena sering bertaubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan ingat bahwa Nabi pernah bersabda dalam hadis yang sahih pula, riwayat dari Abdullah bin Abbas, riwayat Bukhari Muslim, kata Nabi SAW, "Lau ana libni Adam wadiyan min dahab, ahabba ayyakuna wadiyan." Seandainya anak Adam itu, manusia itu, memiliki satu lembah dari emas, tentunya dia akan lebih senang memiliki dua lembah dari emas. Fala yamla'u fahu illa turab. Maka tidak akan memenuhi mulutnya dari keserakahan tadi, dari keinginan tadi, kecuali tanah. Itu dia meninggal dunia atau mati. Tidaklah memenuhi kecuali turab, dengan meninggalnya seorang itu. Wa yatubullah ala man tab. Dan Allah akan menerima taubat bagi orang yang bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Mudah-mudahan kalimat yang ringkas, pembahasan hanya seputar taubat ini, menjadikan kita orang-orang yang senantiasa bersemangat kepada kebaikan, bersemangat kepada amalan ibadah berupa taubat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu fikum. Inna Allaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Bi rahmatika ya arhamar rahimin. Allahumma ighfir lil muslimina wal muslimat wal